Malam RF Listeners, kembali lagi dengan kami di Rewatch Film. Kali ini kita telah merekap film yang seru plus aneh. Nah, sebelum memulai jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan alur film lainnya. Yuk kita mulai film As the God Will. Film berawal dengan Sun Takahata, Sakake, dan Ichika melihat Amaya, murid paling berbahaya yang suka memukul murid lainnya hanya untuk kesenangannya. Awal mimpi buruk pun dimulai saat Sun sedang berada di kelas. Kepala guru yang mengajar tiba-tiba hancur yang dihinggapi boneka Daruma. Daruma itu memaksa mereka memainkan sebuah permainan, di mana boneka itu membelakangi mereka sambil bernyanyi. Ketika nyanyiannya habis ia berbalik dan tak boleh ada yang bergerak. Jika ada yang bergerak maka kepalanya akan meledak. Lalu mereka melihat sebuah petunjuk, yaitu tekan tombol di belakang Daruma itu untuk mengakhirinya dengan timer waktu yang terbatas. Lalu mereka mencoba untuk menekannya, hingga yang tersisa hanyalah Sun dan Sakake karena waktu yang hampir habis. Mereka bekerja sama dengan cara melemparkan Sun agar jejak kakinya tidak terdengar. Namun tiba-tiba tersisa Sun seorang diri karena hanya ia yang menekan tombolnya. Tak lama kemudian terlihat Ichika yang juga selamat dari kelasnya. Mereka mencari jalan keluar tapi tak ada satu pintu pun yang bisa dibuka hingga mereka sampai ke gedung olahraga. Ternyata sudah ada banyak murid dari kelas lain yang berkumpul di sana. Terlihat sebuah tulisan di tengah lapangan dan beberapa dari mereka yang mengenakan kostum tikus. Tiba-tiba muncul patung kucing besar bernama Manekineko dan langsung menyerang mereka. Di tengah kekacauan Sun mulai memahami apa maksud dari tulisan itu, ketika ia melihat bola yang memiliki waktu dan ring basket di leher si kucing, lalu temannya mencoba untuk memasukkannya. Hal itu malah membuatnya makin marah. Melihat Ichika yang dalam bahaya, Sun mengalihkan perhatian dengan menggunakan kostum tikus. Singkat cerita, Sun memiliki sebuah rencana di mana ia dan Ichika membawa sebuah buntalan yang berisi lonceng dan bola basket. Lalu mereka melemparnya dan berhasil menipu kucing itu hingga bolanya meluncur mulus ke arah ring. Sayangnya bola hanya mengenai ring. Tiba-tiba Amaya muncul sebagai pahlawan. Kucing itu menyebutkan 3 nama yang selamat, yaitu Sun, Ichika, dan Amaya. Mereka bingung mengapa hanya mereka bertiga. Ternyata yang lainnya telah dibunuh oleh Amaya hanya untuk kesenangannya. Di luar telah tersebar berita bahwa seluruh murid SMA di Jepang telah menghilang disandingkan dengan kemunculan kotak misterius yang terbang di udara. Pihak militer pun dikerahkan untuk menyelidiki dan memasukinya, tapi tidak ditemukan jalan masuk ke kotak tersebut. Di lain tempat terlihat 3 gembel yang sedang mendengarkan berita di radio. Tiba-tiba didatangi seseorang yang sepertinya ia adalah gembel yang lebih senior. Kembali ke Sun, ia terbangun di sebuah ruangan bersama gadis cantik bernama Takase Shuko, teman sempnya dulu. Lalu ada Taoka dan Tahira. Tak lama kemudian datang boneka Kokeshi yang menjadi permainan di tempat itu. Peraturannya pemain harus menutup mata lalu boneka itu bernyanyi sambil berkeliling. Ketika lagunya habis mereka harus menebak siapa yang ada di belakangnya dan Tahira terpilih sebagai orang pertama. Karena tebakannya salah ia dihukum seperti dihipnotis mengikuti gerakan boneka itu hingga tewas. Selanjutnya Taoka, ia awalnya menolak tapi karena diancam akan dibunuh akhirnya ia bermain. Karena kehabisan waktu ia dibunuh dengan cara paling sadis, yaitu kedua kakinya ditarik ke arah yang berlawanan. Lalu mereka memilih Takase untuk bermain, tapi Sun mengambil jatah tersebut. Sun kehabisan waktu, tapi ia berhasil menebak siapa yang ada di belakangnya, yang ternyata itu hanya tipuan. Ia merekam suara salah satu boneka di permainan sebelumnya untuk memancing yang lain berbicara, agar ia bisa menebak siapa di belakangnya. Lalu boneka itu hancur meninggalkan sebuah kunci. Ketika mencari jalan keluar tiba-tiba ada seorang lelaki yang dikejar boneka lalu mereka berpegangan tangan. Ternyata boneka itu hanya menyerang orang yang sendirian. Takase sepertinya memendam perasaan dan meminta agar genggamannya tak dilepaskan. Tiba-tiba terdengar teriakan Ichika yang dikejar boneka dan terjatuh di depan mereka. Sun langsung melompat untuk menolongnya. Di sini terlihat jelas raut wajah Takase yang cemburu. Singkat cerita mereka menemukan sebuah kepala boneka yang memiliki 7 lubang kunci dan 7 orang harus memutarnya. Tapi sekarang mereka cuma berenam dan memiliki 4 kunci. Lalu tiba-tiba Amaya muncul membawa 3 kunci sisanya. Karena jumlah mereka lebih, Amaya dengan senang hati mengurangi jumlahnya lalu mereka membuka pintu itu dan disuruh untuk mengganti pakaian yang lebih tebal. Untuk permainan selanjutnya, di luar orang-orang ramai menonton video dari murid yang sedang bertahan dari permainan itu. Entah siapa yang menyiarkannya,
kembali ke Sun dan teman-temannya. Ternyata mereka memasuki ruangan bersalju dan ada beruang putih bernama Shirokuma. Di sana mereka diberi sebuah pertanyaan dan harus menjawab dengan jujur. Jika ada yang berbohong maka mereka harus memilih salah satu orang untuk dikorbankan dan pertanyaannya adalah, apa makanan kesukaan kalian? Lalu mereka menjawabnya dan beruang itu mencium aroma-aroma kebohongan dan menyuruh mencari siapa pembohongnya. Setelah berdebat akhirnya mereka memutuskan siapa yang berbohong. Mereka merasa aneh karena makanan kesukaannya adalah peterseli dan ia pun dibunuh. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kalian menyukai Sun? Ichika dan Takase menjawab iya. Sedangkan Sun sendiri menjawab tidak. Lagi-lagi beruang itu mencium aroma-aroma kebohongan dan berkata bahwa ada mata-mata di antara mereka. Lalu dengan keputusan sepihak, mereka memilih Takase karena ia sendirian yang berasal dari sekolah yang berbeda. Lalu ia pun dibunuh. Ia melihat Takase yang mati. Akhirnya Sun menyadari bahwa beruang itu sendiri yang berbohong. Semua yang dikatakannya adalah kebohongan. Karena ketahuan beruang itu marah dan melompat hingga terperosok ke dalam uap panas yang menunjukkan bahwa ia adalah beruang hitam yang jahat. Lalu tiba-tiba mereka berpindah di sebuah tempat di pinggir laut untuk permainan yang terakhir. Permainan ini dipimpin oleh boneka Matryoshka, di mana mereka harus bermain permainan tendang kaleng hingga matahari terbenam. Peraturannya mudah, satu orang yang berjaga harus mengambil kaleng yang ada di atas, lalu meletakkannya di tempat yang telah ditentukan dan yang lainnya harus bersembunyi. Jika ada yang tertangkap maka ia harus dimasukkan ke penjara yang ada di situ. Jika ingin menyelamatkannya, seseorang harus menendang kaleng itu. Tetapi kaleng itu akan meledak jika ditendang. Lalu mereka mengambil sumpit dan Amaya terpilih sebagai penjaga. Setelah itu Amaya menendang salah satu boneka dan kalengnya terjatuh. Tak butuh waktu lama, Amaya menemukan dua orang bocah dan memenjarakannya. Lalu Amaya melihat Ichika dan Sun yang mengintip dari jendela. Lalu mereka bergegas kabur, tetapi Ichika tertangkap. Singkat cerita, ketika waktu hampir habis, Sun muncul menggunakan baju baja agar ia tidak terkena ledakan saat menendang kaleng. Tetapi ia malah berjalan seperti orang pincang. Tak ada ledakan yang terjadi ketika Sun dan Amaya menendang kaleng tersebut. Lalu permainannya berakhir yang dimenangkan oleh Sun dan kawan-kawan. Amaya yang merasa dibohongi lalu mencekik boneka itu sambil berkata, "Aku adalah anak Tuhan, tak mungkin aku yang mati." Lalu boneka itu menjawab, "Tak ada yang berkata bahwa yang kalah akan mati." Lalu kemenangan mereka disambut dengan kembang api dan sebuah es krim. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan tulisan yang ada di stik es krim itu. Lalu salah satu boneka berkata, "Untuk memenangkan setiap permainan dibutuhkan kepintaran, kekuatan, kreativitas, dan kerja keras, tapi yang paling penting adalah keberuntungan." Ternyata yang mendapat stik keberuntungan hanya Sun dan Amaya. Ichika yang mendekati ajalnya mengungkapkan perasaannya, bahwa ia mencintai Sun lalu mereka ditembak dan menghilang. Namun secara tiba-tiba Sun dan Amaya berada di kotak misterius dan disambut meriah oleh banyak orang. Lalu Sun berkata bahwa Tuhan itu tidak ada. Lalu boneka Matryoshka itu menunjukkan sosok yang ia sebut Tuhan, yaitu si gembel senior itu, dan film pun selesai.